Di video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode substitusi. Di video ini, kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode gabungan, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Mengapa saya tidak membahas metode eliminasi secara terpisah? Karena saya rasa penggunaan metode eliminasi akan lebih efektif jika digabungkan dengan metode substitusi. Selain menghemat waktu dalam kita menghitung, juga akan meminimalisir terjadinya kesalahan ketika kita menentukan nilai dari variabel-variabel di dalam SPLTV. Agar lebih jelas, silahkan kalian saksikan video berikut ini ya. Kita masuk contoh soal yang pertama. Tentukan penyelesaian dari SPLTV berikut. A dikurangi 2B ditambah 2C sama dengan 13. 2A ditambah B dikurangi C sama dengan 6. A ditambah 2B dikurangi C sama dengan 0. Kita akan menyelesaikan bentuk ini menggunakan metode gabungan atau eliminasi substitusi. Alasannya kenapa? Di awal tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, di sini kita lihat ini adalah persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua, dan ini adalah persamaan yang ketiga. Masing-masing persamaan ini dia mengandung variabel A, B, dan C. Nah, sekarang kita lihat masing-masing karena mengandung variabel A, B, dan C, kita bebas mau memilih eliminasi terhadap variabel A, B, atau C terlebih dahulu. Jadi yang kita lakukan pertama kali adalah eliminasi. Nah, sekarang di sini saya akan eliminasi variabel C terlebih dahulu ya. Saya tulis dulu di sini eliminasi variabel C. Eliminasi. Nah, kita kan mau eliminasi C atau menghilangkan C. Nah, kita bebas memilih mau pasangan persamaan 1 dan 2, 2 dan 3, atau 1 dan 3. Yang penting kita menggunakan dua pasang seperti itu. Nah, sekarang di sini saya akan menggunakan persamaan yang pertama dan kedua. Kita tulis terlebih dahulu untuk persamaan yang pertama dan yang kedua. Persamaan pertama adalah A dikurangi 2B ditambah 2C sama dengan 13. Sedangkan persamaan yang kedua adalah 2A ditambah B dikurangi C sama dengan 6. Kita mau eliminasi variabel C. Sekarang untuk variabel C ini harus sama ya koefisiennya. Di sini koefisien yang pertama adalah 2, yang kedua adalah negatif 1. Karena belum sama, maka kita harus menyamakannya. Bagaimana caranya? Nah, sekarang untuk persamaan yang pertama ini kita kalikan dengan 1 atau kita kalikan dengan koefisien dari persamaan yang kedua. Sedangkan untuk persamaan yang kedua ini kita kalikan dengan 2, yaitu koefisien C dari persamaan yang pertama. Seperti itu. Nah, sekarang kita kalikan di sini masing-masing dengan 1 ya. A dikalikan 1 hasilnya adalah A. Negatif 2B dikalikan 1 hasilnya adalah negatif 2B. 2C dikalikan 1 hasilnya adalah 2C. 2A dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 4A. B dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 2B. Kemudian negatif C kalikan dengan 2 hasilnya adalah negatif 2C. Oh ya, yang di sini belum ya. 13 kali 1 hasilnya adalah 13. 6 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 12. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oh ya, sebentar, ini operasinya di sini bukan pengurangan ya. Sekarang kita lihat di sini untuk koefisien C persamaan yang pertama adalah 2, koefisien C untuk persamaan yang kedua juga 2. Ternyata sudah sama. Jika sudah sama, sekarang kita akan hilangkan 2C ini ya. Bagaimana cara menghilangkannya? Dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Kita lihat di sini ada tanda plus dan tanda min. Jika di sini tandanya berbeda, plus atau min dengan plus, maka operasinya adalah operasi penjumlahan. Jika tidak percaya, bisa kita buktikan di sini 2C ditambah negatif 2C atau sama saja dengan 2C dikurangi 2C, hasilnya adalah 0, berarti benar ya.
Nah, sekarang A ditambah dengan 4A, hasilnya adalah 5A. Kebetulan di sini ada negatif 2B ditambah dengan 2B, 0, berarti tidak perlu kita tulis ya. Kemudian di sini ada 2C ditambah negatif 2C, hasilnya adalah 0. 13 ditambah 12, hasilnya adalah 25. 5A sama dengan 25, sehingga bisa kita peroleh nilai A-nya sama dengan 25 dibagi 5, berapa? 5. Nah, ini ternyata sudah ketemu untuk variabel A. Ya, yang pertama variabel A ternyata sudah langsung ketemu seperti ini. Nah, itu sekarang karena variabel A di sini sudah ketemu, maka kita sebenarnya bisa langsung substitusi ya. Mau substitusi persamaan yang pertama dengan yang kedua boleh ya. Jadi ini nanti disubstitusi ke persamaan yang pertama, kedua, ketiga, terserah kita. Nah, sekarang di sini saya akan substitusi A sama dengan 5 ke persamaan yang kedua dan yang ketiga. Nah, sekarang kita substitusikan dan kita lihat apa yang terjadi di sini. Nah, persamaan yang kedua adalah 2A ditambah B dikurangi C sama dengan 6. Maka ketika 5 ini kita substitusikan ke sini, dia akan menjadi 2, A-nya diganti dengan 5 ditambah B dikurangi C sama dengan 6. Nah, ini adalah substitusi ke persamaan yang kedua ya. Saya tandai di sini. Sekarang kita lihat 2 dikalikan 5 hasilnya adalah 10 ditambah dengan B dikurangi C sama dengan 6, seperti itu. Nah, kemudian di sini B dikurangi C, 10-nya kita pindah ruas ke kanan, jadinya 6 dikurangi dengan 10. Kita peroleh persamaan B dikurangi C sama dengan negatif 4. Nah, di sini saya tandai saja sebagai persamaan yang keempat, seperti itu. Ya, kita peroleh B dikurangi C sama dengan negatif 4. Ternyata dia menjadi sebuah PLDV itu. Nah, ini belum selesai. Sekarang kita substitusikan A sama dengan 5 ke persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga adalah A ditambah 2B dikurangi C sama dengan 0. Berarti di sini A-nya kita ganti dengan 5, kemudian ditambah dengan 2B dikurangi dengan C sama dengan 0. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan yang ketiga. Jadinya adalah, nah ini 5-nya tetap, jadi 2B dikurangi C. Nah, 5-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 5. Nah, ini menjadi persamaan yang ke-5. Seperti itu. Kita memperoleh dua persamaan, bisa dilihat di sini ada B dikurangi C sama dengan negatif 4. Ya, ini. Kemudian yang kedua adalah 2B dikurangi C sama dengan negatif 5. Ini adalah PLDV. Ini juga merupakan PLDV. Karena kita sudah memperoleh dua PLDV di persamaan yang keempat dan kelima, maka sekarang kita bisa melakukan eliminasi terhadap dua persamaan tersebut. Jadi yang tadinya adalah SPLTV, yang tadinya adalah PLTV, sekarang kita akan melakukan eliminasi ya. Tadi kan sudah kita eliminasi jadinya PLDV. Nah, sekarang kita akan eliminasi persamaan yang keempat dan kelima ini. Kita lihat di sini, saya tulis dulu eliminasi persamaan yang keempat dan kelima. Nah, yang mau dieliminasi apa? Misalkan di sini eliminasi terhadap C ya, eliminasi terhadap C. Nah, nanti kalau misalkan eliminasinya terhadap C, maka akan kita peroleh nilai variabel B-nya. Nah, sekarang kita lihat di sini B dikurangi C sama dengan negatif 4. Kemudian yang kedua adalah 2B dikurangi C sama dengan negatif 5. Nah, di sini sebenarnya ada eliminasi C ya, saya tulis di situ. Nah, kita lihat untuk C ternyata sudah sama ya, koefisiennya sama-sama 1 di sini, negatif 1C, yang kedua adalah negatif 1C juga. Nah, karena di sini tandanya sama-sama negatif. Kalau tadi itu kan beda ya, positif dan negatif. Nah, karena di sini sama-sama negatif, maka operasinya di sini kita kurangi ya. Kalau misalkan di sini plus dan plus pun juga kita kurangi seperti itu.
B dikurangi dengan 2B, jadi B dikurangi dengan 2B hasilnya adalah negatif B. Negatif C dikurangi negatif C, nah ini kan plus ya, min ketemu min jadinya plus 0. Kemudian negatif 4 dikurangi negatif 5, saya tulis dulu di sini barangkali kalian bingung. Negatif 4 ya dikurangi, jadi ini ke sini dikurangi dalam kurung negatif 5, hasilnya adalah 1. Berarti di sini negatif B sama dengan 1 atau B sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita peroleh nilai dari variabel B. Berapa? Negatif 1. Itulah kita sudah memperoleh dua nilai variabel, yaitu A dan B. Sekarang karena sudah ketemu A dan B-nya, kita bisa masukkan atau substitusikan A dan B ini ke salah satu persamaan. Jadi di sini saya tulis substitusi A sama dengan 5 dan B sama dengan negatif 1. Misal di sini saya memilih persamaan yang pertama. Ke persamaan yang pertama, bebas ya, sebenarnya tidak harus ke persamaan yang pertama, mau persamaan yang kedua boleh, ketiga juga boleh. Nah, di sini saya tulis 5 ya, karena persamaan yang pertama kan A-2B plus 2C sama dengan 13. A-nya saya ganti dengan 5 dikurangi dengan 2, B-nya saya ganti dengan negatif 1 ditambah 2C sama dengan 13. Seperti itu. 5 dikurangi ya ini negatif 2 dikalikan negatif 1, hasilnya adalah plus 2 ditambah 2C sama dengan 13. Nah, ini di sini 2C, 5 ditambah 2 adalah 7, kemudian sama dengan 13. 2C sama dengan, nah ini 7-nya pindah ruas ke kanan, jadinya 13 dikurangi 7. 2C sama dengan 6. Nilai C-nya adalah 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Seperti itu. Kita sudah memperoleh 3 nilai variabel, yaitu A, B, dan C. Nilai A-nya adalah 5, B-nya adalah negatif 1, dan C-nya adalah 3. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan seperti ini. Nilai A-nya adalah 5, B-nya negatif 1, dan C-nya adalah 3. Sudah selesai untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Tentukan penyelesaian dari SPLTV berikut. 3P ditambah 2Q dikurangi R sama dengan negatif 4, 2P ditambah Q ditambah 3R sama dengan 18, dan P dikurangi 3Q ditambah 2R sama dengan negatif 2. Sama seperti tadi langkah-langkahnya, yang pertama kita lakukan eliminasi terlebih dahulu. Eliminasinya bebas ya, tidak harus dari variabel yang paling akhir. Misalkan di sini saya mau eliminasi variabel P. Eliminasi variabel P. Nah, dari persamaan yang misalkan dari persamaan yang pertama dan yang kedua terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, sebenarnya pemilihan untuk eliminasi dari persamaan yang pertama dan kedua dan ketiga ini sebenarnya bisa memilih dari koefisien-koefisien yang mudah untuk kita kurangi atau kita jumlahkan ya. Nah, mencari yang tidak terlalu rumit seperti itu. Nah, sekarang persamaan yang pertama saya tulis dulu. 3P ditambah 2Q dikurangi R sama dengan negatif 4. Kemudian yang kedua adalah 2P ditambah Q ditambah 3R sama dengan 18. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang mau kita eliminasi adalah variabel P. Variabel P yang pertama dia adalah 3P, sedangkan yang kedua adalah 2P. Karena belum sama, maka masing-masing harus kita samakan terlebih dahulu ya. Caranya dengan seperti tadi itu. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah koefisiennya 3, yang kedua adalah koefisiennya 2. Maka dari itu yang pertama justru kita kalikan dengan 2, sedangkan persamaan yang kedua kita kalikan dengan 3. Jadi kita balik seperti itu. Nah, sekarang kita kalikan masing-masing ya, semuanya kita kalikan. 3P dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 6P. 2Q dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 4Q. Kemudian negatif R dikalikan dengan 2 hasilnya adalah negatif 2R. Dan negatif 4 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah negatif 8. Seperti itu. Yang kedua, 2P dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 6P.
Q dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 3Q, dan 3R dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 9R ya, sama dengan 18 kalikan 3 hasilnya adalah 54. Sekarang kita lihat untuk variabel P yang tadi sudah kita samakan koefisiennya. Ternyata dia sudah sama-sama 6. Jika sudah sama-sama 6 seperti itu, nah sekarang kita bisa jumlahkan atau kurangi untuk menghilangkan variabel P. 6P dan 6P, karena di sini sama-sama 6P, maka bisa kita kurangi, atau di situ kan positif semuanya. 6P kita kurangi dengan P hasilnya adalah 0, tidak perlu kita tulis. 4Q dikurangi dengan 3Q hasilnya adalah Q. Negatif 2R dikurangi 9R, jadi min ketemu plus menang minnya ya. Negatif 2R dikurangi 9R hasilnya adalah negatif 11R, sama dengan negatif 8 dikurangi 54 ya. Ini saya tulis dulu di sini, negatif 8 dikurangi 54 hasilnya adalah negatif 62 ya. Bisa saya tulis di sini negatif 62 seperti itu. Nah, ini adalah menjadi persamaan yang keempat ya. Ini menjadi persamaan yang keempat. Nah, sekarang kita harus eliminasi variabel P lagi, tapi dengan pasangan yang berbeda. Eliminasi variabel P, misalkan di sini saya memilih dari persamaan yang pertama dan yang ketiga ya. Nah, di sini variabel P ini ya, yang kedua, yang pertama adalah, saya tulis dulu, 3P ditambah 2Q dikurangi R sama dengan negatif 4. Kemudian persamaan yang ketiga adalah P dikurangi 3Q ditambah 2R sama dengan negatif 2. Kita lihat di sini untuk koefisien dari P yang pertama adalah 3, yang kedua adalah 1. Karena belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Nah, ini kan 3 dan 1, kita balik ya. Yang pertama ini kita kalikan dengan 1, di sini karena ada 1. Yang kedua kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah di sini 3P, 2Q dikalikan 1 hasilnya adalah 2Q. Negatif R kalikan dengan 1 hasilnya negatif R. Negatif 4 kalikan 1 hasilnya negatif 4, atau tetap sama. P kalikan 3 hasilnya adalah 3P. Negatif 3Q kalikan 3 hasilnya adalah negatif 9Q. 2R dikalikan dengan 3 hasilnya adalah ditambah, berarti ditambah 6R. Negatif 2 kalikan 3 hasilnya adalah negatif 6. Nah, karena di sini sama-sama 3P dan 3P positif semuanya, maka kita kurangi ya, operasinya menggunakan pengurangan. 3P dikurangi dengan 3P 0, negatif 2Q dikurangi negatif 9Q. Jadi min ketemu min ya. 2Q dikurangi 9Q berarti plus jadinya, atau di sini 11Q. Kemudian negatif R dikurangi 6R hasilnya adalah negatif 7R sama dengan, nah saya tulis dulu di sini barangkali bingung, negatif 4 dikurangi, ya ini dikuranginya di sini dikurangi dalam kurung negatif 6 ya. Jadinya kan plus, negatif 4 ditambah 6 berarti 2. Di sini sama dengan 2, menjadi persamaan yang kelima. Kita sudah memperoleh 2 PLDV di sini ya. Ini jadinya kan PLDV atau persamaan linear 2 variabel. Karena kita sudah memperoleh 2 PLDV, nah sekarang yang kita lakukan adalah eliminasi terhadap 2 PLDV ini. Nah, di sini ada persamaan yang keempat, yaitu Q dikurangi 11R sama dengan negatif 62. Yang kedua adalah 11Q dikurangi 7R sama dengan 2. Kita bebas mau eliminasi yang mana. Nah, agar lebih mudah kita eliminasi yang ini ya, eliminasi Q. Di sini saya tulis, kalian mau eliminasi R pun juga boleh. Eliminasi Q dari PLDV itu ya, persamaan yang keempat dan yang kelima. Jadi prosesnya dari awal adalah dari SPLDV kita eliminasi, nanti jadinya adalah PLDV atau SPLDV. Nah, dari SPLDV itu kita eliminasi lagi, nanti akan kita peroleh variabel-variabel yang kita cari. Nah, di sini saya tulis Q dikurangi 11R sama dengan negatif 62. Ini persamaan yang keempat. Persamaan yang kelima adalah 11Q dikurangi 7R sama dengan 2.
Nah, Q-nya kan belum sama ya, di sini 1, di sini 11. Maka harus kita samakan terlebih dahulu. Yang pertama ini kita kalikan dengan 11 ya, kita balik. Yang kedua kita kalikan dengan 1 ya. Tadi sudah saya jelaskan kenapa seperti ini. Q dikalikan dengan 11 hasilnya adalah 11 Q. Negatif 11 dikalikan dengan 11 hasilnya adalah negatif 121 R. Kemudian di sini negatif 62 dikalikan 11 hasilnya adalah negatif 682 seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua 11Q kalikan 1 hasilnya adalah 11Q, tetap ini tetap juga, yang ini sama dengan 2. Nah, karena sama-sama 11Q atau dua-duanya sama-sama positif, maka operasinya kita kurangi di sini ya. Ini habis. Kemudian 121R dikurangi negatif 7R. Kalau misalkan kalian masih bingung, saya tulis dulu di sini negatif 121R dikurangi, ini ya dikuranginya dalam kurung negatif 7R sama dengan, nah ini negatif 682 dikurangi 2. Ini jadinya plus ya, di sini jadinya plus negatif 121R ditambah 7R. Hasilnya adalah negatif 114R sama dengan ini menjadi negatif 684. Nah, kita cari untuk nilai R-nya. Untuk ini berarti ruas kanan kita bagi dengan ruas kiri. Hasilnya adalah di sini 6 ya. Jadi ternyata dari bilangan yang besar seperti ini ya, ternyata hanya menghasilkan R yang kecil seperti ini. R-nya sama dengan 6. Nah, kita sudah menemukan nilai R. Nah, jika sudah menemukan nilai R, sekarang kita akan mencari nilai dari variabel-variabel yang lainnya ya. Saya beri batas dulu. Nah, sekarang kita kita lihat di sini kita masih menggunakan persamaan yang keempat dan yang kelima ya, masih menggunakan yang keempat dan yang kelima. Masih menggunakan yang keempat dan yang kelima. Nah, kenapa? Karena kita akan mencari salah satu dari variabel yang belum diketahui di sini, yaitu variabel Q. Nah, kita kan sudah memperoleh nilai R. Sekarang kita akan cari nilai Q-nya. Di sini saya tulis substitusi R sama dengan 6 ke persamaan. Nah, kita bebas mau ke 4 boleh, ke 5 juga boleh. Saya mau substitusi ke persamaan yang keempat yang lebih mudah ya. R sama dengan 6 ke persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat adalah Q dikurangi 11R sama dengan negatif 62. Di sini saya tulis Q dikurangi 11 kalikan dengan 6 sama dengan negatif 62 ya, ini di sini. Berarti Q dikurangi dengan 66 sama dengan negatif 62 seperti itu. Sehingga nilai Q-nya sama dengan negatif 62 ditambah dengan 66. Nilai Q-nya berapa? 4. Nah, kita sudah memperoleh variabel Q sama dengan 4 nilainya. Seperti itu. Kita sudah memperoleh dua nilai variabel, yaitu Q sama dengan 4 dan R sama dengan 6. Ini belum selesai. Nah, sekarang dari dua variabel yang sudah diketahui ini akan kita substitusikan ya. Substitusi Q sama dengan 4 dan R sama dengan 6. Nah, kalau tadi kita substitusinya ke PLDV, nah sekarang kita substitusinya ke persamaan awal ini, ke SPLTV-nya, bebas. Mau memilih yang pertama boleh, kedua boleh, ketiga boleh. Nah, kita coba pilih yang kedua ya, ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah 2P ditambah Q ditambah 3R sama dengan 18. Di sini saya tulis 2P ditambah, nah Q-nya diganti dengan 4. Kemudian ditambah 3R ditambah 3 dikalikan dengan 6 sama dengan 18. Sehingga di sini 2P ditambah 4 ditambah 18 sama dengan 18. Sehingga 2P sama dengan, nah ini kan 22 ya. Ini 18, sehingga 2P sama dengan 18 dikurangi 22. 2P sama dengan, ini nilainya adalah negatif 4. Sehingga nilai P-nya sama dengan negatif 2. Seperti itu. Kita sudah memperoleh
nilai P sama dengan negatif 2. Nah, kita sudah memperoleh penyelesaiannya ya. P sama dengan negatif 2, Q sama dengan 4, dan R sama dengan 6. Sehingga bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah, ya, dimulai dari P. Negatif 2, kemudian nilai Q-nya 4, dan R-nya adalah 6. Inilah himpunan penyelesaiannya. Contoh soal yang kedua. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari SPLTV berikut. 2P ditambah Q sama dengan 1, P dikurangi 3R sama dengan negatif 8, dan 3Q ditambah 2R sama dengan 3. Kita lihat di sini ternyata masing-masing persamaan dia adalah PLDV, meskipun dalam konteks SPLTV ya, tetapi masing-masing ini hanya mengandung 2 variabel saja. Nah, sekarang kita tandai begini. Di sini kan sebenarnya sudah membentuk PLDV ya, tetapi PLDV-nya berbeda-beda, tidak mengandung variabel yang selalu sama. Nah, yang persamaan pertama ini kan mengandung P dan Q. Ternyata persamaan yang kedua dia tidak mengandung P dan Q, tetapi P dan R. Begitu juga dengan persamaan yang ketiga, ternyata dia mengandung variabel Q dan R. Nah, kita kunci dulu di sini ya, kita kunci dulu. Misalkan kita mau menggunakan PLDV dari ini yang P dan Q ini ya, yang pertama. Kita kunci dulu yang ini 2P ditambah Q sama dengan 1. Nah, kemudian di sini setelah kita kunci untuk persamaan yang pertama, nah persamaan yang pertama itu kan mengandung variabel P dan Q. Berarti nanti untuk persamaan yang akan kita pasangkan dengan ini juga harus mengandung variabel P dan Q saja. Nah, kita akan melakukan eliminasi terhadap persamaan yang kedua dan yang ketiga ini ya. Nah, eliminasinya terhadap apa? Agar nanti persamaan ini menghasilkan variabel P dan Q ya. Persamaan yang kedua itu kan ada variabel P dan R. Persamaan yang ketiga kan ternyata ada Q dan R. Nah, yang kita mau itu kan persamaannya mengandung P dan Q. Berarti nanti yang akan kita eliminasi adalah ini variabel R. Nah, di sini saya ganti ya, ini eliminasi R. Jadi nanti kita akan melakukan eliminasi R dari persamaan yang kedua dan yang ketiga. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, sekarang saya tulis dulu di sini persamaan yang kedua. P dikurangi 3R sama dengan negatif 8. Sedangkan persamaan yang ketiga, 3Q ditambah 2R sama dengan 3. Yang mau kita eliminasi adalah R. Sedangkan R-nya di sini koefisiennya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Yang pertama kita kalikan dengan 2. Yang kedua kita kalikan dengan 3. Nah, sekarang masing-masing kita kalikan dengan 2. P kalikan 2 hasilnya adalah 2P. Kemudian 3R dikalikan dengan 2, di sini menjadi negatif 6R. Negatif 8 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah negatif 16. Seperti itu. 3Q dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 9Q ya. Kemudian 2R dikalikan dengan 3, hasilnya adalah plus 6R. 3 dikalikan 3, hasilnya adalah 9. Ingat, yang mau kita eliminasi adalah variabel R. Karena di sini ada negatif dan positif, maka operasinya kita jumlahkan. 2P ditambah 9Q hasilnya adalah 2P ditambah 9Q. 6R-nya ini habis. Kemudian negatif 16 ditambah 9 hasilnya adalah negatif 7. Ya, seperti itu. Ini menjadi persamaan yang keempat. Nah, ternyata kita sudah memperoleh persamaan yang mengandung variabel P dan Q di sini ya. Nah, ini kan juga P dan Q. Nah, sekarang kita akan melakukan eliminasi terhadap kedua persamaan ini. Ya. Kita akan eliminasi terhadap dua persamaan ini ya. Jadi, kita akan gunakan, di sini saya tulis dulu. Kita gunakan persamaan yang pertama dan yang keempat yang baru saja kita peroleh. Nah, persamaan pertama adalah 2P ditambah Q sama dengan 1. Yang kedua adalah 2P ditambah 9Q sama dengan negatif 7. Nah, kalau kita lihat di sini sudah sama-sama mengandung 2P, maka kita bisa langsung saja di sini eliminasinya P. Ya, eliminasi P dari persamaan yang pertama dan yang keempat. Nah, sekarang
Saya tulis dulu di sini persamaan yang pertama adalah 2P ditambah Q sama dengan 1. Yang keempat adalah 2P ditambah 9Q sama dengan negatif 7. Seperti itu. Nah, karena sudah sama, maka bisa kita langsung kurangi seperti ini. Kebetulan semuanya positif. 2P dikurangi 2P hasilnya 0. Q dikurangi 9Q hasilnya adalah negatif 8Q. Sama dengan 1 dikurangi negatif 7. Min ketemu min, hasilnya plus. 1 ditambah 7 adalah 8. Sehingga nilai Q-nya sama dengan negatif 1. Kita sudah memperoleh nilai Q, yaitu negatif 1. Nah, karena sudah memperoleh nilai Q, sekarang kita akan lanjutkan dengan substitusi Q tersebut. Substitusi Q. Nah, jelas ya, substitusi Q sama dengan negatif 1 ini harus ke PLDV-nya ya. PLDV-nya siapa? 1 dan 4 ini. Boleh juga ke yang lainnya ya. Sebenarnya boleh ke persamaan yang pertama, kedua maupun ke 3. Di mana di situ yang mengandung yang kedua tidak mengandung variabel Q ya. Mau ke 1 boleh, ke 3 boleh, ke 4 boleh ya, seperti itu. Nah, misal di sini substitusi Q agar kita mudah ke persamaan yang pertama saja. Nah, kita substitusi di sini 2P ditambah Q sama dengan 1. 2P-nya tetap, kemudian plus Q, berarti di sini plus dalam kurung negatif 1 sama dengan 1. 2P dikurangi 1 sama dengan 1. 2P sama dengan 1 ditambah 1, seperti itu ya. Saya lanjutkan di sini. 2P sama dengan 2, sehingga nilai P-nya ruas kanan dibagi ruas kiri, hasilnya adalah P sama dengan 1. Kita peroleh nilai P yang kedua, nilai P-nya adalah 1. Itu. Sekarang kita tinggal menentukan nilai R-nya ya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai R? Kita bebas mau menggunakan persamaan yang mana. Yang mengandung R itu kan ada di persamaan yang kedua, ketiga. Nah, karena hanya ada di persamaan yang kedua dan ketiga yang mengandung R. Nah, kalau misalkan mau menggunakan persamaan yang kedua, maka kita substitusinya adalah P sama dengan 1. Tetapi kalau mau menggunakan persamaan yang ketiga, maka kita substitusinya adalah Q sama dengan negatif 1. Kita coba yang ini ya. Saya tulis dulu di sini. Substitusi P sama dengan 1 ke persamaan yang kedua ya. Nah, di sini berarti P min 3R, P-nya saya ganti dengan 1, min 3R sama dengan negatif 8. Negatif 3R, nah ini satunya pindah ruas, negatif 8 dikurangi 1. Negatif 3R sama dengan negatif 9. R-nya, nah ruas kanan dibagi ruas kiri, min dibagi dengan min, hasilnya adalah plus. Di sini adalah R-nya sama dengan 3. Kita sudah memperoleh 3 nilai dari variabel-variabel yang kita cari tadi. P-nya adalah 1, kemudian Q-nya adalah negatif 1, dan R-nya adalah 3. Bisa kita tulis dalam bentuk himpunan penyelesaian ya. Himpunan penyelesaiannya di sini saya tulis 1, negatif 1, 3. Nah, sudah selesai 3 contoh soal SPLTV yang diselesaikan dengan menggunakan metode gabungan atau eliminasi substitusi.